Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Juliana dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi TIK yang terkait dengan sistem kerja hardware. Seperti yang kita ketahui, ada 4 bagian dalam sistem kerja hardware yang kita bagi menjadi 4 bagian fungsi, yaitu input device, processing device, storage device, dan yang terakhir ada output device. Hardware sendiri memiliki fungsi yang terbagi-bagi, sehingga proses pengolahan data menjadi informasi itu akan menjadi lebih baik. Yang pertama, input device. Input device merupakan hardware yang berfungsi untuk melakukan penginputan data atau memasukkan data. Jadi, semua bentuk proses penginputan data dilakukan oleh input device. Nah, yang termasuk ke dalam input device yaitu keyboard, mouse, ini adalah perangkat yang sering kita gunakan. Kemudian ada Bluetooth, Wi-Fi. Nah, Bluetooth dan Wi-Fi ini digunakan ketika kita akan mengirimkan foto atau file yang tidak menggunakan kabel. Sedangkan yang menggunakan kabel biasanya menggunakan kabel data. Dan yang terakhir ada USB. Nah, USB ini berfungsi sebagai media lalu lintas data. Selanjutnya, yang kedua ada processing device. Processing device adalah sebuah perangkat yang bertugas untuk memproses data. Jadi, data yang telah diinputkan menggunakan input device akan masuk ke dalam processing device. Ada beberapa bagian yang terbagi ke dalam processing device. Saya akan menjelaskan 4 bagian saja yang termasuk ke dalam processing device. Nah, diantaranya ada yang paling utama, yaitu prosesor. Prosesor ini merupakan otak dari komputer atau pusat lalu lintas data. Jadi, prosesor ini adalah hardware yang bertugas untuk memproses data. Kemudian, ada pembantunya yang bertugas untuk membantu prosesor. Di antaranya, yang pertama adalah VGA card. Nah, VGA card ini merupakan hardware yang berfungsi untuk memproses data yang berupa grafis, warna, dan kualitas gambar. Yang kedua ada sound card. Nah, sound card ini merupakan hardware yang berfungsi untuk mengolah data yang berupa suara. Nah, jadi sound card ini dikhususkan untuk mengolah suara. Dan terakhir, yang membantu prosesor adalah ALU atau singkatannya dari Arithmetic Logical Unit. ALU ini berfungsi untuk mengolah fungsi-fungsi logika matematik. Jadi semua yang berhubungan dengan perhitungan di komputer itu berhubungan dengan logika matematik. Itu semua diolah menggunakan ALU. Nah, semua bagian ini dikendalikan oleh prosesor sebagai pusat lalu lintas data. Jadi, semua itu dilakukan oleh prosesor hanya untuk meringankan kerja dari prosesor itu sendiri. Maka, dibagi-bagi ke dalam beberapa tugas, yang salah satunya yaitu sound card, VGA card, dan ALU. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu storage device. Nah, jadi data yang telah kita inputkan menggunakan input device, kemudian masuk ke dalam processing device, itu datanya akan kita simpan di dalam storage device. Jadi, storage device ini adalah sebuah hardware yang bertugas untuk memproses penyimpanan data. Nah, data sendiri ada yang dimasukkan, ada yang diproses, dan ada juga yang disimpan. Di storage device, kita bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang pertama ada yang menyimpan data secara sementara, seperti yang kita ketahui yaitu RAM. RAM ini berfungsi sebagai penyimpanan data secara sementara ya. Dan yang kedua, ada bagian yang dinamakan pusat penyimpanan data secara tetap. Yang dimaksud adalah hard disk dan flash disk. Kemudian, ada yang di handphone kita. Itu adalah memori eksternal dan memori internal. Itu disebut dengan penyimpanan data. Nah, untuk RAM sendiri, itu merupakan penyimpanan secara sementara, alias data yang sifatnya tidak tetap. Yang disimpan di sini adalah sebuah proses yang berjalan, sehingga RAM ini membutuhkan kapasitas yang besar juga untuk menyimpan sebuah proses.
Semakin besar kapasitas RAM, maka proses kerjanya banyak yang bisa dikerjakan, sehingga kecepatan dari sistem kerjanya akan semakin cepat. Sedangkan di penyimpanan secara tetap, ada teknologi baru setelah adanya hard disk, namanya yaitu SSD. Nah, SSD ini adalah sebuah teknologi penyimpanan data secara tetap untuk mendukung percepatan proses. Kenapa diciptakan SSD? Itu karena teknologi penyimpanan sebelumnya itu tidak dapat mendukung berkembangnya kecepatan penyimpanan. Nah, ini semua adalah seputaran tentang storage device atau penyimpanan. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu bagian keempat adalah output device. Di mana ada input, pasti selalu ada output ya. Oke, jadi output device ini adalah sebuah perangkat hardware yang berfungsi untuk mengeluarkan data. Jadi, data yang sudah kita masukkan lalu diproses dalam processing device, kemudian disimpan dalam storage. Data ini diambil lagi untuk diproses kembali sesuai dengan arah panah foto yang saya tunjukkan. Dalam output ini dengan storage, penyimpanan itu bolak-balik ya, ada dua arah. Nah, kemudian setelah diambil kembali, lalu diproses, data ini dikeluarkan di dalam output device. Nah, beberapa perangkat output device sendiri yaitu seperti monitor. Monitor ini adalah perangkat awal atau pertama yang merupakan output device. Jadi, output device ini tidak semuanya berbentuk fisik yang dapat dipegang, tapi juga bisa berbentuk tampilan. Kemudian ada lagi yang dikeluarkan bukan secara fisik, yang kita tampilkan di dalam screen proyektor. Nah, dua hal ini adalah yang termasuk ke dalam output device. Kemudian ada yang namanya printer. Printer ini adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengeluarkan data, namun yang berbentuk fisik. Nah, jadi output device ini adalah perangkat hardware yang berfungsi untuk mengeluarkan data yang sudah kita olah. Untuk kesimpulannya, hardware itu memiliki 4 bagian. Yang pertama, data dimasukkan menggunakan input device. Kemudian data diolah oleh processing device, setelah diproses disimpan ke dalam storage device. Dan yang terakhir, data yang sudah kita olah menjadi informasi dikeluarkan melalui output device. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.